Nah, berikutnya adalah alat-alat yang terkait di dalam pabrik asam sulfat untuk menghasilkan steam ya. Steam ini untuk power dan untuk proses, itu adalah superheater dan economizer. Peralatan ini adalah sekitar konverter, memanfaatkan panas dari konverter, karena konverter itu dibatasi temperatur bekerja paling baik pada 400 sampai 600 derajat, sehingga karena panasnya tinggi itu diambil panasnya oleh economizer dan superheater. Superheater ini adalah untuk menghasilkan superheated steam. Nanti teman-teman silakan lihat pada video selanjutnya. Selanjutnya adalah HRS boiler. HRS boiler ini adalah memanfaatkan panas dari absorption tower, intermediate absorption tower ya. Jadi ada intermediate absorber, ada final absorber. Nah, ini HRS boiler adalah untuk memanfaatkan panas dari intermediate atau interpass absorber. Begitu juga adalah HRS preheater. Jadi temperatur yang tinggi itu tidak dibuang percuma, dipakai untuk memanaskan air. Air itu menghasilkan steam. Kita balik lagi pada block flow diagram sebelumnya. Nah, ini jadi tadi pada video sebelumnya tadi, penjelasan sebelumnya, di sini ada waste heat boiler yang tadi panasnya adalah dari sulfur burner ya. Kemudian ada economizer, ada combinator, superheater. Superheater itu adalah peralatan di sekeliling konverter, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada HRS boiler. Nah, berikut adalah kita membahas dulu yang sisi atas ya, tentang panas dari waste heat boiler ini. Nanti pada berikutnya kita membahas tentang dari HRS boiler ini. Nah, panas yang dihasilkan dari pembakaran sulfur ini adalah sangat tinggi, di atas 1000 derajat. Nah, itu caranya bagaimana untuk menghasilkan steam ya. Jadi ada demin water, demineralized water ya, atau ion exchange water, atau bisa juga dengan river osmosis ya. Nah, itu 96,9 ton per jam. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kasus yang saya ambil ini adalah untuk pabrik asam sulfat 400.000 ton per tahun. Nah, demin waternya ini adalah diproduksi ya dari demin water system, itu 96,9 ton per jam, temperaturnya 35 derajat, tentunya bercampur dengan kondensatnya sehingga temperaturnya 35 derajat. Kemudian memanfaatkan panas HRS preheater, tadi sudah dijelaskan ya, HRS preheater. Kemudian keluar dari HRS preheater adalah 88 derajat Celcius, kemudian masuk di aerator. Nah, deaerator ini adalah tujuannya adalah untuk menguapkan oksigen supaya oksigennya lepas, karena oksigen itu adalah sumber korosi di dalam cubing-cubing dan peralatan boiler ya, sehingga bagaimana oksigen itu dibuang dengan dimasukkan ke dalam aerator dengan menambahkan low pressure steam, dipanasin jadi menguap oksigennya. Nah, dari demin dan LP steam menghasilkan feed water boiler itu 105,2 ton per jam ya. Temperaturnya 136 derajat, pressernya adalah masih 1,3 bar. Nah, dari deaerator yang dipecah dua, yang satu adalah masuk waste heat boiler untuk menghasilkan steam, superheated steam, tekanan tinggi. Kemudian juga masuk ke HRS boiler. Tentunya dipecah, ada untuk diluter ya, untuk utility. Nah, kita bahas dulu sebelah atas ya sebelum masuk ke dalam HRS boiler. Nah, yang masuk ke dalam sistem untuk waste heat boiler itu adalah 74,2 ton per jam, temperaturnya adalah 136 derajat Celcius, tekanannya adalah 79 bar ya. Jadi dipompa pada tekanan tinggi. Kemudian yang masuk ke dalam sistem waste heat boiler adalah 65,1 ton per jam, temperaturnya 136 derajat 79 bar. Nah, sebagian masuk ke dalam sistem the superheater dan untuk superheater ya.
yaitu 9,1 ton per jam. Nah, kemudian selanjutnya feed water boiler ini sebelum masuk ke dalam boiler itu memanfaatkan panas dari economizer dan superheater ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Economizer dan superheater itu adalah peralatan di sekelilingnya konverter ya. Jadi memanfaatkan panasnya konverter untuk memanaskan air atau steam ya, steam tekanan rendah. Jadi masuk economizer dulu, ini juga masuk economizer, kemudian masuk ke dalam steam drum paste heat boiler. Feed yang masuk ke dalam steam drum adalah 65,1 ton per jam. Temperaturnya 258 derajat Celcius, tekanannya adalah 73 bar. Supaya mencapai temperatur tinggi dengan efisiensi tinggi pada turbin ya, itu masuk ke dalam superheater. Superheater itu adalah memanfaatkan panas dari konverter, sehingga temperaturnya dari boiler ini kemudian masuk ke superheater ya. Kemudian masuk superheater 2 itu outputnya adalah 66 ton per jam, 450 derajat Celcius, 64 bar. Nah, ini adalah high pressure steam ya. Ini adalah untuk menggerakkan turbin. Nanti di flow diagram berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana steam turbin digerakkan dari superheated steam ini. Nah, jadi kalau kita melihat balance-nya, di sini masuk adalah 65,1 ton per jam masuk ke dalam waste heat boiler, kemudian dipanaskan dalam boiler karena di dalam boiler memanfaatkan gas panas dari pembakaran sulfur, itu 65,1 ton per jam. Kemudian diambil dari sini 2,3 ton per jam, itu adalah 65,1 ditambah 2,3 adalah 67,4 ton per jam. Nah, sedangkan keluarnya adalah 66 ton per jam, 450 derajat, 64 bar. Nah, dari mana 1,6 supaya bala 67,4? 1,4 ton per jam itu adalah ke blow down tank. Nah, blow down tank nanti kalau sudah dipisahkan, steamnya itu adalah dibalikin untuk mencampur air produksi dari demin ya. Sebagian juga steam masuk ke sana sehingga temperaturnya adalah 35 derajat. Jadi ini bukan produk langsung dari demin, tapi sudah dicampur dengan kondensat, kemudian dicampur dengan low pressure steam supaya temperaturnya 35 derajat Celcius.